Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan semifinal kedua Piala FA musim ini antara Brighton and Hove Albion versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United melalui adu penalti dengan skor 6-7. Dengan hasil akhir ini berarti Manchester United yang akan melawan Manchester City di pertandingan final Piala FA, dan saya memang ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya menjelaskan di konten preview tersebut bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50% bagi Brighton dan 50% bagi Manchester United. Artinya bahwa kedua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang. Dan ternyata pertandingan berakhir imbang dan pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Dan kalau sudah adu penalti, ya seperti lotre saja sih, bisa menang, bisa juga kalah. Dan di adu penalti ini, bukan saja penjaga gawang yang harus pintar membaca arah bola, tetapi juga para pemain harus bisa melakukan eksekusi yang sempurna. Dalam kesempatan ini, sangat disayangkan pemain dari Brighton, Solly March yang gagal melakukan eksekusi yang sempurna, sehingga Manchester United yang lolos ke final dari Piala FA musim ini. Artinya, ini adalah pertandingan final kedua bagi Manchester United setelah sebelumnya mereka menjadi juara dari Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Newcastle United. Bagusnya di pertandingan semifinal ini, kedua penjaga gawang performanya lagi on fire. Sanchez dan juga De Gea sama-sama melakukan banyak penyelamatan yang gemilang. Dan secara permainan, memang kita bisa melihat bahwa para pemain Brighton lebih lama menguasai bola. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalian akan mengira bahwa Manchester United bermain dengan strategi bertahan. Sama sekali tidak. Yang saya melihat bahwa Erik ten Hag memakai strategi mid block. Artinya nunggu dulu di tengah. Nunggu dulu di tengah, memberikan peluang kepada para pemain Brighton untuk lebih lama menguasai bola, tetapi melakukan pressing di tengah atau juga di lini pertahanan ketika para pemain Brighton itu masuk ke final third dan kemudian ketika mendapatkan bola, cepat merancang sebuah serangan. Apakah itu counter attack atau juga fast break? Maka itu MU tampak sangat berbahaya ketika mereka menguasai bola. Bahkan mereka juga bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Sedangkan dari Brighton memang mereka keluar menyerang. Mereka lebih lama menguasai bola. Tetapi mereka juga sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan memang kita bisa melihat bahwa para pemain Brighton itu mengandalkan penyerangan dari kedua sektor sayap ya. Salah satu yang berbahaya di sini adalah Mitoma. Tetapi di pertandingan kemarin malam, saya melihat sangat sulit bagi Mitoma untuk melewati Aaron Wan-Bissaka. Maka itu saya pikir gak salah juga bahwa Wan-Bissaka ini sekarang dijuluki Spider-One ya, karena dia nempel banget nih ke Mitoma. Sehingga Mitoma yang beberapa kali coba untuk dribbling sana, dribbling sini, kan dia kan, Mitoma ini kan sekarang gelarnya kan raja dribbling ya, tapi dia gak bisa melewati Wan-Bissaka loh. Sekali itu di babak kedua, dia sudah coba untuk melakukan pergerakan cutting inside, babak pertama ya, bukan babak kedua, dia sudah melakukan pergerakan cutting inside, masih ada kaki dari Wan-Bissaka loh, yang menghalau bola dari Mitoma yang coba untuk melepaskan shooting. Jadi, saya melihat peran dari Wan-Bissaka di pertandingan kemarin malam sangat krusial bagi Manchester United karena Brighton akan menyerang dari kedua sektor sayap. Dan memang terlihat Brighton juga coba untuk mengaktifkan para pemain mereka yang bermain di lini tengah seperti Caicedo dan juga McAllister. Maka itu beberapa kali mereka bisa memberikan direct pass. Tapi saya melihat peran dari Casemiro di sini sangat bagus. Jadi Casemiro ini benar-benar bermain disiplin untuk bisa membaca serangan demi serangan dari para pemain Brighton. Tapi ketika Casemiro ikut menyerang, saya melihat beberapa kali dia bisa memberikan key passes. Jadi saya melihat kuncinya bagi Manchester United di pertandingan kemarin malam adalah kuatnya lini tengah mereka. Trio Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Eriksen, ini tiga pemain bermain sangat baik di pertandingan kemarin malam. Karena terbukti tiga pemain ini sama-sama mendapatkan banyak peluang dan sama-sama bisa memberikan banyak umpan-umpan kunci. Yang saya tidak melihat peran yang efektif di 90 menit jalannya pertandingan adalah dari Marcus Rashford. Tampaknya ketika dia bermain di sebelah kiri dan Martial bermain di depan, dia sulit sekali sih untuk bisa membentuk kerjasama dengan Martial. Dengan Anthony lumayan bagus, tapi dengan Martial saya tidak melihat ada chemistry yang baik. Maka itu ketika Martial itu ditarik keluar dan Sancho masuk, nah di extra time baru kita melihat Rashford ini lebih berbahaya. Bahkan dia bisa mendapatkan dua peluang, kan yang satu tuh di save oleh Sanchez. Dan memang kuncinya di pertandingan ini adalah para pemain dari kedua tim tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Memang ada kesalahan yang dibuat oleh para pemain dari kedua tim, tapi tidak banyak. Dan ketika ada kesalahan yang mereka lakukan adalah melanggar pemain dari tim lawan, mau tidak mau. Karena kalau enggak, bisa sangat berbahaya bagi ruang pertahanan mereka. Jadi memang di pertandingan kemarin malam kita melihat pertandingan yang sangat menghibur teman-teman. Karena kedua tim ini
para pemain dari kedua tim ini ketika menguasai bola, target mereka hanya satu, menyerang dan coba untuk mencetak gol. Maka itu secara keseluruhan, banyak sekali peluang yang tercipta di pertandingan kemarin malam. Tetapi sayangnya, setelah 120 menit, setelah begitu banyak peluang emas, para pemain dari kedua tim tidak bisa mencetak gol karena seperti yang tadi saya katakan bahwa penjaga gawang dari kedua tim ini bermain sangat baik. Bahkan saya melihat De Gea melakukan banyak sekali saves yang krusial, sama juga dari Sanchez. Jadi seandainya salah satu penjaga gawang ini tidak on fire, maka saya pikir pertandingan tidak akan dilanjutkan sampai adu penalti. Dan saya melihat ada keputusan yang penting dilakukan oleh Erik ten Hag ketika dia menarik keluar Bruno Fernandes. Ya, saya agak bingung juga kenapa Bruno yang ditarik keluar. Memang kemungkinan tuh pertandingan akan selesai atau ditentukan dengan adu penalti. Justru dia memainkan Weghorst. Ini semacam resiko juga sih. Tapi ternyata Weghorst ini memang sudah diplot untuk menjadi salah satu eksekutor dari tendangan penalti. Nah, artinya Erik ten Hag tahu bahwa kemungkinan adu penalti ini juga akan panjang nih. Jadi dia perlu juga pemain-pemain yang bisa mengeksekusi dengan baik dan pemain-pemain yang segar. Atau yang baru masuk dari bangku cadangan, yang pikirannya juga masih fresh, belum lelah kan. Cuma saya melihat memang kesulitan bagi para pemain MU panjang musim ini ya teman-teman adalah dari segi melakukan finishing. Anthony saja tuh mendapatkan banyak peluang loh. Sebetulnya peluang-peluang dari MU tuh banyak dari second line. Karena pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka bagus. Kalau Brighton saya melihat sebetulnya mereka juga mengaktifkan ya second line mereka. Tetapi tampaknya mereka sulit untuk bisa melewati Casemiro atau juga Eriksen. Maka itu yang mereka andalkan adalah umpan-umpan terobosan secara cepat. Pokoknya saya melihat dari segi kecepatan nih para pemain Brighton ini lebih unggul. Karena mereka tahu, walaupun mereka lebih lama menguasai bola, tapi mereka tidak boleh terlalu lama memainkan bola itu di lini tengah. Karena pasti akan dipres oleh para pemain Manchester United yang bermain mid block. Tapi ketika memasuki extra time, saya melihat para pemain MU bermain high pressing. Maka itu ada satu peluang yang bisa mereka ciptakan ketika ada high pressing. Mereka merebut bola dari kaki para pemain Brighton dan hampir saja Rashford mencetak gol. Memasuki adu penalti, ya terus terang saya sih feeling MU yang akan menang ya teman-teman. Bukan saya coba untuk menyenangkan kalian yang merupakan penggemar dari Manchester United, tetapi saya melihat dari segi eksekutor. Dari segi eksekutor, saya melihat sepertinya nih MU lebih meyakinkan. Dan memang terlihat kan, semua eksekutor dari MU itu berhasil mencetak gol dari tendangan penalti. Sedangkan dari Brighton, di luar dugaan saya, Solly March, pemain mereka yang bermain bagus sekali di pertandingan kemarin malam, bahkan yang mendapatkan paling banyak peluang bagi Brighton, gagal mencetak gol. Dan saya melihat bahwa mental sangat penting ketika sudah memasuki adu penalti. Para pemain Brighton sebetulnya menikmati jalannya pertandingan, tetapi saya melihat dalam fase yang krusial di extra time, itu sebetulnya mereka yang lebih banyak digempur loh oleh para pemain MU. Artinya para pemain MU ini punya mental yang kuat. Mereka punya determinasi yang luar biasa juga. Buktinya apa? Kalau teman-teman melihat statistik, para pemain MU itu unggul loh dari segi tackling, intercept, dan juga clearance. Artinya mereka memang tampak lebih solid di pertahanan. Mereka menunggu dulu, memberikan waktu bagi para pemain Brighton. Tetapi ketika mereka mendapatkan bola, serangan mereka sangat amat berbahaya. Nah, kembali lagi ke adu penalti, nah sangat disayangkan Solly March ini gagal. Padahal dia pemain yang mendapatkan banyak peluang. Nah, artinya nih kembali di fase yang krusial nih ketika sudah melewati 6 kali tendangan ya. Nah, saya melihat para pemain Brighton ya mungkin agak nervous juga ya. Dan setelah Weghorst mencetak gol, kemudian si Solly March gagal dan Lindelof bisa mencetak gol penentu kemenangan bagi Manchester United. So Manchester United are in the final. Dan sebetulnya jika MU full team dan mereka tidak mengalami masalah dengan kebugaran para pemain mereka sepanjang musim ini, maka feeling saya MU bisa melangkah lebih jauh di Europa League. Dan bukan tidak mungkin MU itulah yang akan bersaing dengan Arsenal dan Manchester City untuk bisa menjadi juara. Tetapi seperti yang kita tahu, ada beberapa pemain mereka silih berganti cedera. Casemiro juga sempat suspended karena mendapatkan kartu merah. Maka itu kita melihat bahwa permainan dari MU tidak konsisten. Tapi sekarang terlihat bahwa permainan dari MU konsisten. Mereka fight sepanjang jalannya pertandingan dan akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Dan memang dari segi ball possession mereka kalah, tapi buat apa ball possession unggul kalau pada akhirnya tidak bisa meraih kemenangan. Dan juga buat apa ball possession, emangnya bola itu mau dibawa pulang? Kan enggak juga. Yang penting adalah efektivitas. Nah, sangat disayangkan juga dari Brighton, walaupun mereka sudah unggul dari segi ball possession, mereka gak bisa finishing. Sebaliknya dari MU, walaupun mereka sifatnya hanya menunggu, tapi peluang-peluang mereka juga akan sangat berbahaya. So well done for Manchester United, dan saya terus terang sudah tidak sabar untuk menonton pertandingan final dari Piala FA musim ini yang merupakan pertandingan Manchester Derby pertama di final Piala FA. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.